Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Adelia Suryani, NIM 19103040120. Saya dari kelas Hukum Internasional B. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum internasional, diplomatik, dan konsuler. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian. Menurut Triyono, menjelaskan definisi hukum diplomatik dan konsuler yaitu merupakan cabang ilmu hukum internasional yang mempelajari tentang 3 hal. Yang pertama, bagaimana mewakili kepentingan suatu negara di negara lain. Yang kedua, bagaimana melindungi warga negara suatu negara di negara lain. Yang ketiga, bagaimana membuka hubungan diplomatik dan konsuler di negara lain. Pada hakikatnya, hukum diplomatik itu merupakan bagian dari hukum internasional yang sebagian sumber hukumnya sama dengan sumber hukum internasional, seperti konvensi-konvensi internasional yang ada. Namun, apa yang ditulis oleh Ellen Denzam mengenai diplomatic law pada hakikatnya hanya menyangkut komentar mengenai konvensi Wina mengenai hubungan diplomatik. Yang kedua ada sejarah hukum diplomatik. Sebelum didirikannya Badan Pemeriksaan Bangsa-Bangsa, perkembangan kodifikasi hukum diplomatik tidak begitu pesat. Kongres Wina pada hakikatnya telah merupakan tonggak sejarah dalam sejarah diplomasi modern, karena telah berhasil mengatur dan membuat prinsip-prinsip secara sistematik termasuk praktek-praktek atau cara-cara yang umum di bidang diplomasi. Kongres Wina pada tahun 1815 telah menetapkan tingkatan secara umum mengenai penggolongan kepala-kepala perwakilan diplomatik secara mutakhir. Menurut protokol Wina, pada tanggal 19 Maret 1815, usaha untuk mengadakan kodifikasi terhadap prinsip-prinsip diplomatik selanjutnya dipandang cukup berarti, yakni pada dalam tahun 1927. Pada masa Liga Bangsa-Bangsa, sesuai dengan resolusi Dewan Liga Bangsa-Bangsa telah dibentuk komite ahli untuk membahas perkembangan kodifikasi perkembangan hukum internasional, di mana telah dilaporkan bahwa dalam subjek hukum diplomatik yang meliputi dari cabang-cabang pergaulan diplomatik antar bangsa haruslah diatur secara internasional. Sementara itu, konvensi negara-negara Amerika yang diadakan di Havana tahun 1928 tidak saja telah menganggap bahwa masalah itu sangat penting, tetapi setelah dibahas secara panjang lebar telah menetapkan 2 konvensi, satu mengenai pejabat diplomatik dan yang lainnya mengenai pejabat konsuler. 2 konvensi itu telah diratifikasi oleh 12 negara, di mana Amerika Serikat cenderung untuk tidak meratifikasinya dengan alasan bahwa dicantumkannya ketentuan mengenai pemberian suaka diplomatik dianggap tidak tepat dan dapat menimbulkan keberatan. Selanjutnya ada pembentukan utusan diplomatik dan konsuler. Pembentukan putusan diplomatik antar negara ditetapkan berdasarkan persetujuan antar negara yang bersangkutan. Adapun fungsi putusan diplomatik yaitu yang pertama mewakili negara pengirim di negara penerima. Selanjutnya melindungi kepentingan dan warga negara pengirim di negara penerima dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum internasional, mengadakan perundingan dengan pemerintah negara penerima, melalui semua sarana yang sah memastikan keadaan dan pembangunan di negara penerima dan melaporkan hal tersebut kepada pemerintah negara pengirim. Yang terakhir ada mendorong hubungan persahabatan antar negara pengirim dan negara penerima yang mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan mereka. Selanjutnya ada klasifikasi utusan diplomatik. Perutusan diplomatik suatu negara terdiri dari kepala perutusan diplomatik dan staf perutusan diplomatik. Selain itu masih ada staf administrasi, staf teknik, dan staf pelayanan. Konvensi Wina pada tahun 1961 membedakan putusan diplomatik ke dalam 3 kelas, yaitu yang pertama, ambasador atau nuncio yang diakreditasikan kepada kepala negara. Yang selanjutnya ada envoy atau minister atau internuncio yang diakreditasikan kepada kepala negara. Charge de Affairs yang diakreditasikan kepada Menteri Luar Negeri. Perbedaan kelas tersebut tidak membawa perbedaan dalam hak dan kewajiban, kecuali dalam hal presiden dan etiket. Kedudukan seorang kepala perutusan sebagai ambasador, envoy, ataupun minister ditetapkan dalam persetujuan antara 2 negara yang bersangkutan. Penetapan kedudukan itu tergantung pada beberapa faktor, antara lain ranking negara yang bersangkutan,
tradisi, populasi, dan pentingnya negara itu. Yang selanjutnya ada hak putusan diplomatik. Hak kekebalan yang melekat pada seorang pejabat diplomatik menurut Konvensi Wina pada tahun 1961 adalah yang pertama, ada kekebalan atau inviolability pribadi, kekebalan atau immunity terhadap yurisdiksi pidana, perdata, dan administrasi negara penerima, dan keistimewaan atau privilege berupa pembebasan dari pajak, iuran, bea cukai negara penerima atau sending state, pembebasan dari pemeriksaan barang, terdapat juga pembebasan dari jaminan sosial, pelayanan sosial, dan wajib militer. Akan tetapi, sekalipun pejabat diplomatik memiliki hak kekebalan dan keistimewaan tersebut berdasarkan pasal 40 ayat 1 Konvensi Wina pada tahun 1961 tentang hubungan diplomatik atau Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961, pejabat diplomatik wajib mematuhi hukum negara penerima dan tidak boleh mencampuri urusan negara penerima. Peran negara ketiga atau third state terhadap pejabat diplomatik yang berada di wilayah yuridiksinya berdasarkan ketentuan pasal 40 Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik bahwa apabila negara ketiga telah memberikan izin terhadap pejabat diplomatik yang bersangkutan untuk memasuki wilayahnya, maka negara ketiga wajib memberikan hak kekebalan dan keistimewaan terbatas yang diperlukan untuk menjamin perjalanan pejabat diplomatik tersebut. Pemberian hak kekebalan dan keistimewaan ini berlaku apabila diplomat tersebut hanya bertujuan transit di suatu wilayah negara ketiga dalam perjalanannya menuju atau kembali ke pos dinasnya, atau dalam perjalanan kembali ke negaranya. Dalam hal tindakan transit, seorang pejabat diplomatik tersebut dilakukan dalam keadaan force majeure. Maka, meskipun tanpa izin negara ketiga, pejabat diplomatik dapat transit di wilayah negara ketiga tersebut, dan negara ketiga memiliki kewajiban untuk memberikan hak kekebalan dan keistimewaan terbatas selama hak tersebut dibutuhkan dalam menjamin perjalanan diplomat tersebut. Dalam hal pejabat diplomatik dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang hanya berniat melewati wilayah negara ketiga, maka berdasarkan hukum kebiasaan internasional negara ketiga wajib memberi hak innocent passage atau hak lintas negara. Dan yang terakhir ada akhir perutusan. Perutusan diplomatik dapat berakhir karena 3 hal, yaitu yang pertama, karena inisiatif negara pengirim, misalnya karena negara pengirim memanggil kembali perutusan diplomatiknya. Pemanggilan perutusan diplomatik itu menandakan buruknya hubungan antar dua negara yang bersangkutan. Yang kedua, karena inisiatif negara penerima, misalnya karena adanya pernyataan negara penerima bahwa anggota perutusan tertentu merupakan persona non grata. Yang terakhir ada karena telah selesainya tujuan perutusan diplomatik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.